Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini kita siap untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan tema Bangunan Allah. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Tuhan Ini Tugas Kami. Mari kita pujikan bersama. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Menyerahkan
Bapak Ibu Saudara, bagaimana kesan Bapak Ibu Saudara ketika melihat bangunan Candi Borobudur? Tentu kita mengaguminya. Betapa luar biasanya nenek moyang kita yang membangunnya. Bahkan di setiap dindingnya ada relief yang mengisahkan cerita tertentu. Sungguh bangunan yang luar biasa dan sangat kuat. Inilah salah satu candi yang membuat Indonesia juga dikenal oleh dunia. Bangunan Candi Borobudur yang terkenal itulah menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10 akan dibacakan oleh Pak Denny. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan hari yang baru bagi kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan sediakan firman bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh memahami, bahkan kami juga berani melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa sebelum mereka mengenal Kristus, mereka hidup dalam dosa dan mengikuti jalan dunia dan mentaati roh yang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka. Orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang hidup dalam hawa nafsu dagingnya dan pikirannya yang jahat. Apa yang pantas bagi mereka yang hidup menuruti hawa nafsunya sendiri? Mereka sepantasnya mendapat hukuman Allah. Namun Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia yang besar melimpahkannya kepada kita di dalam Kristus Yesus, sehingga kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa telah dihidupkan kembali oleh Kristus, bukan saja untuk hidup yang di dunia ini saja, namun juga memberikan kehidupan yang kekal di surga. Paulus mengingatkan bahwa oleh karena kasih karunia dari Allah dan melalui iman
maka kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita sendiri, namun pemberian Allah. Maka sebagai ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya harus menghidupi imannya. Maka seharusnya lah kita menjadi bangunan Allah, sehingga setiap orang yang melihat kita akan melihat Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, melalui bacaan di atas, mari kita merenungkan. Apakah kita sudah menjadi bangunan Allah, baik bagi keluarga terdekat maupun orang di sekitar kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami belum dapat menunjukkan diri sebagai bangunan Allah. Perbaharuilah tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menyatakan Allah di dalam hidup kami hari lepas hari kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita menyadari kita sebagai bangunan Allah, kita siap untuk menjadi berkat baik melalui tutur kata maupun tingkah laku kita pada sesama di dalam hidup hari lepas hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.